Ya kalau untuk budayawan dia harus tahu dulu sebelum dia ngomong soal tradisi, what is tradition? Apa itu tradisi? Itu dulu baru dia bisa. Iya dong. Apa itu tradisi? Apa cuma kulit-kulit? Apa cuma adat-adat? Apa cuma itu kan bentuk-bentuk material aja dari nilai-nilai. Berarti tidak punya ini ya, relasi hubungan yang baik komunikasinya ya Bang, antara yang budayawan dalam perspektif modern secara material dengan yang mempunyai adat yang secara imaterial. Iya. Tidak ada relasi ya, relasi sungguhan. Yang ada relasi simbolis, senggol-senggolan. Relasi senggol-senggolan. Masih adakah pemegang tradisi itu yang betul-betul ngerti? Masih adakah tetua-tetua kita yang masih punya koneksi dengan alam ratu? Ya, kalau nggak ada ya selesai. Masih ada nggak tetua-tetua kita yang bisa bercakap-cakap dengan Minak Triodiso, bercakap-cakap dengan Bu Segunting, bisa bercakap-cakap dengan Ratu di Puncak? Kalau itu nggak bisa lagi bercakap-cakapnya cuma lewat HP dengan calon bupati, selesai barang itu. Apa pendapat serta pemahaman Bang Ari mengenai falsafah di dalam masyarakat? Ya, virtu sendiri itu kan virtu, jadi nilai-nilai filosofis yang dipercaya ada dan hidup dalam diri dan masyarakat Lampung. Jadi sebagai sebuah nilai-nilai filosofis yang menjadi acuan mulai dari cara berpikir sampai dengan cara berperilaku dan bertindak. Meskipun saya sendiri belum pernah ketemu rumusan 5 pilar virtu sendiri itu secara tekstual, tetapi kan secara kebiasaan itu memang sudah biasa dikenal oleh masyarakat Lampung. Itu nilai-nilai virtu sendiri, kemudian menjuluh wadok, kemudian menyimak dengan nyampur dan sakai sambayan. Nah, jadi ya dia menjadi nilai atau filosofi dasar yang kemudian dipercaya hidup dalam diri setiap manusia Lampung, masyarakat Lampung, yang kalau itu betul-betul dihayati, dia akan mendrive cara berpikir, pola pikir, mindset, sampai dengan cara berperilaku masyarakat Lampung. Nah, itulah virtu sendiri. Ngobrol sedikit tentang tesis Abang tadi menganggap bahwa itu adalah virtu ya. Secara etika itu kan dikenal ada nilai keutamaan ya Bang ya, etika keutamaan. Misalnya dalam tradisi orang Lampung nilai keutamaan. Nah, nilai keutamaan Lampung itu dianggap sesuatu yang agung, itu sumbernya dari mana Bang? Maksudnya sumber falsafah itu sendiri. Kalau Abang dalam pemahaman Abang, dia kok bisa dianggap virtu? Apakah dia begitu saja atau punya sejarah turun-temurun yang tidak jelas? Menurut Bang? Ya, kalau sumber dalam pengertian ada sebuah ranah lain, apakah itu ranah spiritualitas, apakah ranah apa yang menjadi latar belakang dari nilai-nilai atau filosofi itu sendiri belum jelas ini. Belum pernah diselidiki juga, belum pernah di riset juga, bahwa kemudian ada banyak ditemukan kesamaan-kesamaan, relasi-relasi dengan misalnya nilai-nilai Islam kan, misalnya, tentulah kalau kita riset lebih jauh lagi pasti akan kita temukan. Demikian pula apakah ada sumber-sumber tertulis
yang kemudian menjadi dasar itu atau tokoh-tokoh tertentu belum pernah juga. Dia seperti memang Turun temurun. given, dia sudah ada turun temurun. Itu buah dari kebijakan-kebijakan tetua-tetua dulu, mungkin kebijakan-kebijakan tradisional yang tentulah terinspirasi oleh sebuah pengetahuan yang suci yang kita nggak tahu dari mana sumbernya, tapi kemudian ini hidup dan diwariskan secara turun-temurun, baik secara oral, lisan maupun perilaku, ditransmisikan dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Tapi seluruh tradisi, baik di timur maupun di barat, memang sifatnya seperti itu. Transmisi value. Iya, transmisi value itu. Transmisi itu artinya adalah pengoperan pengetahuan, kebijakan secara langsung, baik via lisan, via mitos, via kisah-kisah, contoh-contoh, bahkan pada perilaku, bahkan pada tindakan-tindakan tata adat kita sebut, bagaimana mengatur masyarakat, bagaimana mengatur hubungan relasi individu versus individu, individu versus orang banyak, individu versus dirinya sendiri. Nah, itu ditransmisikan lewat nasihat langsung, lewat sastra lisan kah, lewat mitos-mitos kah, bahkan lewat tata ruang, abstrak maupun konkret yang ada di masyarakat. Iya. Itu memang sifat seluruh tradisi seperti itu. Jadi dia nggak ada kemudian dituliskan dalam bentuk buku gitu, rasanya enggak. Memang bukan tradisinya, bukan tradisi Tekstual ya. Ya. Artinya bisa dilogikakan Bang ya, transfer pengetahuan virtu itu ke generasi ke generasi. Iya, karena itu dipercaya oleh masyarakat kita, transmisi dari individu ke individu itu lebih apa ya? Lebih real hasilnya ketimbang lewat, kalau kayak kita manusia modern ini, lewat buku, lewat tulisan. Karena yang di-offer pengetahuan itu kan bukan hanya teoritik, tapi rasa, emosi, ahwal kalau dalam bahasa Arabnya itu perilaku, uswatun hasanah. Nah itu lebih konkret ketimbang pewarisan melalui tulisan. Gitu. Itu yang penting. Saya kata Bang, bagaimana nilai itu tetap berlangsung sampai hari ini Bang. Ya. Ada bisa dilogikakan. Yes, meskipun tidak tertulis. Yes. Nah kemudian, kami ini kan meneliti Bang kemarin sebagai nilai virtu yang dirubung sebagai orang Lampung di kata Bang Ali itu ada relasinya kepada petata tertib yang secara tekstual pada hukum adat Lampung. Apa pendapat Abang tentang itu? Pasti. Jadi seluruh produk pengetahuan maupun produk mental akan menyesuaikan diri dengan 5 nilai utama ini. Pasti dia akan menyesuaikan diri. Berarti produk-produk, apakah itu dia berupa sastra, apakah itu hukum adat, apakah itu berupa mitos-mitos, kisah-kisah yang dibangun, itu semua untuk mensupport, untuk mematerialkan 5 nilai utama itu. Jadi upaya materialisasi 5 nilai utama yang abstrak itulah biar tata aktivitas, biar adat, biar norma-norma, baik atau seni sekali, itu otomatis. Nah, yang menarik di sini kami pengen mendengar juga ujaran atau pendapat Bang Ari dalam keterlaksanaan nilai virtu sendiri itu bagi kehidupan orang Lampung di mata Bang Ari hari ini seperti apa, Bang? Apakah dia sudah berlaku secara ideal, apa yang diharapkan secara virtu kebajikan orang Lampung pada 5 falsafah itu yang merepresentasikan hukum adat Lampung, atau dia sekarang sudah bergeser bagi pandangan Bang Ari melihat Bang Ari juga kan keturunan orang Lampung ya Bang, kalau nggak salah ibu Bang Ari kan orang Kabung.
Bagaimana Abang melihat keterlaksanaan nilai falsafah hidup lampung ini? Ya, itu yang agak sedikit memprihatinkan bagi saya pribadi. Berdasarkan apa namanya observasi cepat dan sekilas, 5 nilai ini itu jangan dijawantakan, dipahami saja tidak, apalagi oleh banyak anak muda. Jadi kayak pengetahuan suci tentang diri itu sendiri kayaknya hanya dimiliki oleh para tokoh-tokoh agama, oleh ketua-ketua. Transmisi itu tidak terjadi lagi. Konteks hari ini. Iya, konteks hari ini transmisi itu tidak terjadi. Ada kemacetan transmisi pengetahuan soal game. Jadi ya itu karena pengaruh globalisasi, pengaruh nasionalisme, pengaruh globalisasi. Nah itu membuat transmisi itu macet. Jadi keterlaksanaannya ya macet juga. Jadi apa namanya, ada pengaruh internal maupun eksternal maksudnya. Yes. Jadi yang tetua-tetua mungkin tidak lagi bisa mentransmisi itu secara langsung, tidak ketemu lagi metodenya, kehilangan konteksnya. Kemudian yang muda-muda ya skemata berpikirnya sudah dipengaruhi oleh nasional, konteks nasional dan global. Persentasenya Bang, menurut Bang Ari lebih banyak gagal di para tokoh dalam transfer pengetahuan adat Lampung atau dari pengaruh global eksternal lebih dominan? Gagal tokoh mungkin 25, upaya apa namanya eksternal influence globalnya 75%. Tapi secara pencontohan sebagai suatu masalah dari sikap perilaku tokoh adat sendiri kan sudah mencerminkan kota di Lampung. Apakah itu Bang Ari ada pendapat di situ? Ya mungkin saja mereka mencontohkan, tapi juga kan kemudian dunia modern, dunia global memberikan contoh-contoh lain yang lebih banyak, yang lebih deras, yang lebih logis, yang lebih tren. Nah, gimana dong? Contohnya bagaimana kita menghormati tamu, bagaimana kita bersikap, tahu posisi dalam sebuah struktur hierarki, kan nggak ada lagi kita sekarang diterabas-terabas saja, yang muda nggak tahu posisinya sebagai orang muda, yang tua juga begitu. Nah ini jadi ada reduksi nilai yang harus bisa. Nah pada masyarakat Lampung sendiri, suku Lampung asli misalnya, yang tersisa di mereka kelihatannya secara eksplisit ya adalah kata PIL itu sendiri yaitu soal marwah, harga diri, dan itu pun direduksi lagi pergeseran makna nilai itu cuman soal kita jangan sampai kalah gengsi dengan pihak lain. Kemudian kalau kita disinggung gengsi kita, PIL kita, ya PIL ini urusan harga diri. Nah, jadi larinya ke negatif ya. Jadi dari faktor internal, eksternal termasuk pemahaman reduksi hari ini. Iya. Jadi reduksi. Iya, bisa. Tapi pelaksanaan falsafah 5 falsafah itu kan masih berlaku ketika ada acara-acara adat. Misalnya Dengah Nyapur pasti akan tetap berlaku dalam kehidupan sehari-hari maupun acara adat dan lain-lain. Nah, menurut pendapat Abang tentang nilai yang lain itu, Bitulung Bandok, Dengah Nyapur, sampai sembayang, itu gimana Abang melihatnya di acara-acara? Ya mungkin kalau di acara adat atau di kampung-kampung yang masih kuat tradisinya masih berjalan itu. Iya, namun kan kemudian soalnya 5 nilai utama ini tadi disempitkan konteksnya itu hanya pada acara adat saja, atau apa ya? Seakan-akan tidak menemukan konteks yang lebih besar. Contoh gitu, Dengah Nyapur ini kan bagaimana kemudian kita masuk ke dalam sebuah situasi konteks yang
yang ramai Sebagai masyarakat. perluasan wujud nilai. Iya. Gitu, Pak. Jadi kita nengah nyampur jangan cuma di masyarakat adat, tapi juga dalam konteks provinsi kita harus nengah nyampur juga kita sebagai manusia Lampung. Dalam konteks Indonesia kita harus nengah nyampur juga. Kita maju ke tengah, kita berbaur, tapi juga kita muncul. Nah, berpikir, Nah, kalau kita muncul baru muncul PL kan. Dalam konteks global juga manusia Lampung harus nengah nyampur juga. Gitu. Nah, ini dikecilin ruangnya, jadi cuma hanya acara ada aksi ini ya, incidental ya Bang ya, dia temporal ya Bang ya. ya bukan temporal, artinya konteksnya itu hanya pada momentum-momentum tertentu. Momentum-momentum ada, padahal itu kan harus dijawatakan Diperluas. dalam kehidupan sehari-hari. Itu dimanapun dia lokasinya, tidak harus acara adat, dia harus nyampur. Dia harus masuk ke dalam masyarakat itu, dia harus bercampur, tapi juga dia menunjukkan eksistensinya dengan cara yang baik. Bukan ini saya, tapi negatif. Nah, menarik, Bang Ari kan pernah menulis yang baik menurut orang Lampung pada sebuah tulisan artikel yang belum diterbitkan waktu Esai, ya Bang ya. Nah, itu ada pendapat Bang Ari yang menarik di situ kan tentang yang baik menurut orang Lampung itu mengatakan bahwa kesadaran orang Lampung itu tidak ada secara kesadaran personal, tetapi dia terikat pada kesadaran komunal atau sosial. Itu maksudnya seperti apa Bang Ari sendiri di pemahaman Bang Ari pada itu? Iya, dalam esai saya itu, ya esai itu kan adalah sebuah telaah filosofis terhadap PIL sendiri itu sendiri. Nah, jadi kesimpulan proposisi utama dari esai itu adalah tidak ada pada diri manusia Lampung itu aku individual, yang ada itu aku sosial, aku komunitas. Jadi egonya itu bukan ego individu tapi ego sosial, homo socius. Gitu. Nah, apa yang baik menurut orang Lampung adalah individu yang tidak egosentrik, tidak terpusat pada dirinya sendiri, tetapi individu yang selalu menghubungkan dirinya dengan lingkungannya, dengan sosialnya, mulai dari level dalam rumah, keluarga, sampai dengan level lebih luas lagi. Nah, jadi kesadaran sosial, kesadaran kultural itu menjadi basic utama manusia Lampung. Jadi kesimpulannya, kalau orang Lampung egois dalam pengertian mengarahkan seluruh orientasi hidup dan kepentingannya hanya pada dirinya sendiri, gagal dia sebagai manusia Lampung. Berarti dia tidak menjalankan PIL sendiri. Gitu. Ya. Itu saja tesis utama. Jadi kalau betul-betul ada orang Lampung memahami PIL sendiri, kemudian betul-betul dia menjalankan itu PIL sendiri, lima nilai PIL sendiri itu tadi, maka tidak mungkin dia egois, tidak mungkin dia asik dengan dirinya sendiri, tidak mungkin dia mengarahkan seluruh orientasi hidupnya, kepentingan hidupnya hanya pada dirinya sendiri, hanya pada keluarga sendiri. Tidak mungkin, karena dia akan bertabrakan dengan 5 nilai utama tadi. Dia sejak kecil dia sudah dikasih dulu, tidak ada individu, nama individu. Dia nikah, dia dikasih adok, berarti dia namanya nama sosial. Dia harus nemuin nyimak, dia harus nyapur, dan dia harus pakai sambayang. Nah, semua jalan baru PIL-nya terpenuhi. Itulah mengapa tesis Bang Ari, akunya orang Lampung itu Aku sosial. Iya. Aku komunitas. Baik. Kan Bang Ari kan sebagai budayawan, Pak. Kami pengen minta pendapat Bang Ari, adakah korelasi nilai falsafah atau menjadi virtu utama orang Lampung itu hubungannya terhadap budaya seni dan perkembangannya di Lampung? Menurut Bang Ari ada korelasinya nggak? Pasti ada, karena seluruh tradisi timur khususnya sesuatu itu disebut indah. Nah, seni itu kan pekerjaan indah, estetika.
mencari yang indah, mewujudkan yang indah. Tidak bisa terwujud yang indah itu kalau dia tidak benar dan baik. Benar dalam pengertian secara teknis, dia benar, kalkulasi-kalkulasi teknisnya. Kalau dia menari ya harus secara teknis, dia harus benar taklinya, benar tubuhnya, benar musiknya, benar bentukannya. Kalau dia menggambar juga begitu dan lain-lain. Kalau sastra juga harus benar bahasanya. Nah, kedua dia harus baik. Pengertian baik itu dia harus nomor satu mengajarkan nilai-nilai kebaikan dalam karya seni itu. Kemudian dia juga harus mempunyai efek positif terhadap masyarakat. Nah, itu. Jadi dia tidak boleh egois, seni untuk seni, hanya asik dengan dirinya sendiri, nabrak baik dan benar, tidak boleh, batal. Nah, jadi pasti ada korelasinya. Nah, kalau abang melihatnya faktanya hari ini seperti apa, Bang? Perkembangan seni itu jika dihubungkan dengan falsafah, apakah mungkin ada tesis Bang Ari melihat kemandekan tanda petik eksplorasi seni di Lampung itu karena sangat mengutamakan nilai-nilai falsafah itu sendiri, Bang? Misalnya dia itu terikat pada dharma-dharma sosial, kemudian perilaku yang etis menurut orang Lampung, sehingga termasuk dalam gerak seni pun nggak boleh keluar dari konteks nilai falsafah yang etis bagi orang Lampung itu. Misalnya kayak tarian-tarian, misalnya kan ada tarian dalam adat itu disebut dalam Begali itu kan tari apa? Tari apa, Bang? Yang dalam adat itu Cangget. Nah, Cangget itu kan anak-anak penyimbang yang turun ketika ada acara begali, baik begali turun mandi maupun begali pepadun dalam tradisi Bongso Mego maupun pepadun secara umum gitu, Pak. Nah, kan kalau dilihat dari situ kan memang anak-anak penyimbang itu tidak memungkinkan untuk mengeksplorasi karena dia sudah pakem gitu, Bang. Nah, dia kecil-kecil gitu, apa namanya bentuknya itu. Nah, apakah itu tanda bukti juga, Bang, perkembangan seni budaya Lampung termasuk tari itu dia nggak boleh keluar dari nilai etis orang Lampung itu. Gimana pendapat Bang? Kita menilai bentuk-bentuk seni tradisi tidak boleh pakai sistem evaluasi atau sistem penilaian bentuk-bentuk atau nilai filosofis modern, nggak bisa. Pada masyarakat tradisi bahkan sebetulnya tidak ada seni itu. Gitu. Seni itu ya harus baik, harus benar. Gitu. Jadi artinya seni itu tidak ada dia lepas dari dengan dirinya sendiri. Seluruh tari kita itu kan konteksnya upacara. Iya, Ya, dalam rangkaian. Dalam rangkaian. Jadi dia itu keserentakan. Itu dia nggak boleh Cangget itu dipisah dari Rangkaian konteks rangkaian adat. Kemudian kita nilai bentuknya, irama musiknya, apa kostum ini nggak bisa. Ya memang seperti itulah. Jadi nggak bisa pula kita sebut dia kok bentuknya tidak dinamis, kok bentuknya begitu. Memang seperti itu dalam seluruh masyarakat tradisi. Ya, custom ya, Bang. Ya, unik dalam dirinya sendiri. Unik dalam dirinya sendiri. Cara pandangnya nggak boleh pakai seni modern atau di luar budayanya. Iya, bentuknya dikit, ya memang begitu. Karena dia memang include bagian dari sebuah upacara, sebuah kegiatan yang lebih besar. Jadi, di Bali juga merupakan satu bagian bagian. kecilnya. Seni itu kan cuma semacam ekspresi yang berbeda dari kebaikan dan kebenaran yang sedang berlangsung ini. Gitu. Kebaikannya kemudian diekspresikan dalam bentuk apa? Kebenarannya diekspresikan dalam bentuk apa? Nah, keindahannya diekspresikan dalam bentuk seni. Tapi antara yang baik, yang benar dan yang indah itu sebetulnya satu substansi, hanya cara mengekspresikannya yang berbeda-beda. Nggak boleh itu dipisah-pisah. Itu kalau untuk konteks seni tradisi. Nah, Bang Ari, kan maksud saya mewawancara ini kan termasuk seni juga kan secara umum gitu, Bang, yang modern maksud saya, tidak pada tradisi juga, walaupun Bang Ari pernah mungkin mengangkat seni tradisi ya dalam pementasan di drama teater atau teater gitu. Nah, maksud saya apakah punya perspektif Bang Ari atas hambatan-hambatan perkembangan seni di budaya Lampung, Bang?
Seni budaya apa nih? Tradisi apa modern? Tradisi Bang untuk Lampung itu sehingga bisa dieksplor atau diekspos dia menjadi apa? Menjadi kekuatan, menjadi bisa dijual gitu Bang. Nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh kata dijual, kata mengeksplor, kata nggak bisa. Seni tradisi itu kan dia include atau dalam tanda kutip nempel di perhelatan itu tadi, di sebuah upacara yang lebih besar, upacara cakap adung kah, upacara perkawinan, macam-macam di upacara itu mesti ada seni-seninya ini. Ada yang terbang, ada yang hadra, ada yang macam-macam. Nggak bisa dia dilepas, nggak boleh kita jual itu. Jual itu kan apa namanya, sudut pandang modern gitu. Jadi nggak bisa dia, memang begitulah. Kalau dia seni, misal seni tradisi Lampung mau terus hidup, mau terus bisa dilihat, ya upacaranya juga harus terus hidup. Berarti ada di apa event upacara itu Iya, top ya Bang ya itu. untuk melestarikan. Iya, Menurut Bang Adi nggak ada cara lain. nggak bisa. Nggak bisa. Dia akan merusak. Merusak ya. Tentu akan ada treatment yang berbeda terhadap bentuk seni itu, treatment ekonomi. Kalkulasinya kan kemudian menjadikan tari itu, bahkan upacara juga kalau nggak hati-hati, kalkulasinya kan kalkulasi ekonomi, dia menjadi komoditas, dia harus punya nilai jual. Nah begitu dia nilai jual, berarti kita melakukan negosiasi ekonomis terhadap tradisi yang tidak pernah mempersoalkan ekonomi. Berubah, Beda konteks. beda konteks. Jadi, nah tapi upacara-upacara juga kan tidak akan juga bertahan hidup kalau masyarakatnya sendiri tidak lagi hidup dalam tradisi tersebut. Masyarakatnya juga sudah punya skemata yang berbeda. Nah, maka selesai lah. Sudah. Enggak Bang, maksud saya kan seni tradisi atau tata cara adat itu kan Lampung terkenal sekali, begitu acara pesta adat atau begali katakanlah kan memakan jumlah pengeluaran yang besar gitu. Dalam perspektif yang lain orang banyak mulai tanda petik meninggalkan begali itu karena dia boros dan seterusnya. Nah sehingga ada korelasinya terhadap pelestarian implementasi nilai-nilai yang baik bagi orang Lampung itu termasuk seni tradisi di Lampung. Nah menurut pendapat Bang Ari gimana terhadap realitas itu? Ya memang begitu faktanya. Nenek moyang kita kemudian bikin peraturan begitu tentu berdasarkan kalkulasi tertentu. Nggak bisa, kata boros itu kan nggak tepat. Kata boros itu kan kalau kita pakai sudut pandang yang lain. Oh ya, kalkulasi Iya. yang lain. Kan kita nggak bisa bilang naik haji boros. Ya. Iya kan? Wah naik haji boros, pesawat sekian ongkosnya ini lebih. Spiritual ya Bang. Nggak spiritual, nggak bisa itu ya. Resikonya tinggal jauh dari Arab, tinggal di Argentina. Kalau naik haji ya lebih mahal. Kalau orang Arab jalan kaki naik onta, beres dia. Sama kayak ya kalau kita mau terus memperdayakan, terus menghidupkan tradisi Lampung, cakap Adun kah, apa macam-macam itu ya memang begitu. Kalau kita nggak mau lagi seperti itu ya bubar, selesai. Tentu ada adaptasi, penyesuaian tentu, tapi nggak boleh sembarangan. Atau subsidi pemerintah mungkin boleh nggak? Kalau peran pemerintah, karena kan ini sangat sakral, karena nilai tradisi ini nggak bisa Tentu dieksplor. ya boleh nggak boleh kan relatif. Relatif ya, Bang, ya? Iya, bergantung negosiasi Iya. antara pemerintah kan dengan para ketua. Tentu ada negosiasi. Tapi kan harus hati-hati, jangan sampai dia kemudian merusak. Karena tradisi itu kan ciptaan manusia. Ya. Tapi walaupun dia ciptaan manusia, tentulah ini diinspirasi oleh sebuah kebijakan atau pengetahuan yang kudus, Yang agung nih Bang. yang agung, yang muncul dari alam malakut. Nggak bisa sembarang orang bikin nikel kibau gala itu, kenapa nggak
kijang, kenapa nggak kelinci? Nah itu kan tentu ada wahyu-wahyu dari alam malakut dulu moyang-moyang kita. Nah itu kan ditransmisikan. Gitu. Sama aja kayak haji, kenapa nggak dibikin virtual aja sekarang? Nggak bisa, memang ketentuannya begitu. Jadi negosiasi bisa dilakukan tanpa merusak. namun juga harus hati-hati, sangat hati-hati. Nah ini kan perlu riset, perlu macam-macam, dan tetua-tetuanya juga harus masih adakah pemegang tradisi itu yang betul-betul ngerti. Masih adakah tetua-tetua kita yang masih punya koneksi dengan alam malakut? Ya, kalau nggak ada ya selesai. Masih ada nggak tetua-tetua kita yang bisa bercakap-cakap dengan Minak Triodiso, bercakap-cakap dengan Bu Segunting, bisa bercakap-cakap dengan Ratu di Puncak? Kalau itu nggak bisa lagi bercakap-cakapnya cuma lewat HP dengan calon bupati, selesai barang itu. Orang di Jawa masih bisa nih, di Batak masih bisa dia komunikasi dengan ruang leluhur. Itu bukan mitos, itu bukan tahayul. Kenapa ada istilahnya upacara apa tuh ya, komunikasi dengan leluhur dari Batak, Jawa, Toraja, di mana, Asmat, di Mentawai. Loh, otoritas ini kan kita dapat, Virtu ini kan dari mereka. Ya. Itu semacam konfirmasi. Kita kesurupan, trans, itu kan konfirmasi dengan si pemilik pengetahuan yang dia juga dapat. Nah, di Lampung ada nggak? Kalau nggak ada lagi komunikasi dengan para tetua terdahulu, selesai sudah. Selesai tradisi. Oh, kata tetua itu tahayul, bid'ah. Ada terpengaruh Arab ya, Wahabi. Kalau aku tidak ada. Oke, menarik jadi untuk urusan pelaksanaan PU itu sendiri. Ngeri itu. Kayaknya sekarang komunikasi cuma dengan calon bupati dan calon wali kota aja. Alternatif implementasi yang lain, Pak, dalam pemberdayaan nilai itu sendiri dalam perspektif budaya maupun nilai seni. Apa yang menjadi bukan kendala yang mesti dilakukan, misalnya Abang sebagai budayawan, perspektif apa yang bisa ditawarkan untuk katakanlah dinamisasi nilai budaya dalam konteks seni di Lampung? Ya, kalau aku melihat ada dua problem untuk konteks budaya. Problem pertama, problem masyarakat tradisinya sendiri. Masyarakat Lampung sebagai pemilik tradisi Lampung tidak lagi hidup dalam tradisi, tidak hidup dalam tradisi, baik secara kognisi, berpikir, emosional, sebagainya, bahkan secara spiritual. Seperti tadi aku bilang, tetua-tetuanya sebagai pemegang otoritas tradisi, sebagai empunya dia kan. Nah, apakah dia masih memiliki komunikasi dengan pengetahuan suci tadi dari para pendahulu, sehingga dia bisa berani bilang apa yang saya yakini ini real, sanadnya jelas. Nah, itu sanad. Modern itu ada yang memvalidasi. Iya, ada validasinya. Tentu secara spiritual juga. Ya. Nah, ini putus. Sehingga dia nggak punya power, nggak punya otoritas. Transmisinya macet, karena sanadnya putus juga. Ini dari sisi masyarakat tradisi. Nah, dari sisi lain adalah tidak, yang kita dari sudut pandang modern tidak pula melakukan upaya-upaya intelektual, riset, penelitian, penerbitan buku mengenai biar sendiri itu sendiri. Lalu terus bagaimana? Jadi dia cuma jadi mitos, dongeng. Yang dari masyarakat tradisi memang sudah tercerabut, masyarakat modern belum nyambut dalam bentuk riset-riset yang sungguh-sungguh intelektual. Itu jadi problemnya. Ya? Itu jadi problem. Jadi kanan kiri, depan belakang nggak matching. Berapa buku yang pernah ditulis tentang Virtu sendiri? Hah? Jangan-jangan 10 nggak nyampe. Saya pastikan. Buku yang sungguh-sungguh riset loh, bukan sekedar-sekadar. Gitu. Jangan-jangan 7 nggak nyampe. Loh, untuk satu provinsi yang berdiri besar sangat memprihatinkan.
Nah, jadi harus ada timbal balik itu, bukan timbal balik, apa? Kedua belah pihak bergerak bersama. Iya, pihak modern dalam hal ini diwakili oleh kaum intelektual dan sebagainya, meriset, termasuk budayawan, meriset, menulis, mempublikasikan, menyosialisasikan nilai-nilai yang abstrak tadi secara ilmiah. Nah, kemudian pemilik tradisi juga kembali melakukan koneksi relasi ke yang adiluhung tadi. Jadi kalau yang modern melakukan jelajah internet, masyarakat tradisinya melakukan jelajah internet, jaringan Imaterial. Baru berhasil. Kalau enggak, selesai. Budayawan di Lampung menurut Bang Ari seperti apa Bang dalam upayanya hari ini melihat nilai tradisi itu untuk dilestarikan menurut Bang Ari? Memang ada budayawan di Lampung. Ya, sepemahaman Bang Ari, adakah budayawan Lampung yang secara ideal yang Abang maksud tadi itu sudah melakukan secara material, baik secara intelektual maupun secara Belum lah. ada nggak? Belum ada. Ya, ngomong-ngomong soal Lampung kan kulit-kulitnya aja. Belum pernah melakukan riset yang sungguhan budaya Lampung. Kemudian tradisi itu kan kemudian cuma diambil kulit-kulitnya aja, bentuk-bentuk materialnya aja. Kemudian oleh tari dieksploitasi sedemikian rupa dengan label tradisi Lampung. Padahal diambil bentuknya, kontennya hilang, pengetahuan adiluhungnya hilang. Gitu loh. Itu semua sisi budayawan begitu. Berarti tidak punya ini ya, relasi hubungan yang baik komunikasinya ya Bang, antara yang budayawan dalam perspektif modern secara material dengan yang mempunyai adat yang secara imaterial. Iya. Tidak ada relasi relasi sungguhan. Yang ada relasi simbolis, senggol-senggolan. Relasi senggol-senggolan. Statement terakhir Bang, apa upaya yang mesti dilakukan oleh budayawan, penggiat-penggiat seni modern untuk bersubakti terhadap seni tradisi dalam rangka melestarikan nilai-nilai adat maupun adiluhung orang Lampung? Ya, kalau untuk budayawan dia harus tahu dulu sebelum dia ngomong soal tradisi, what is tradition? Apa itu tradisi? Itu dulu baru dia bisa. Iya dong. Apa itu tradisi? Apa cuma kulit-kulit? Apa cuma adat-adat? Apa cuma itu kan bentuk-bentuk material aja dari nilai-nilai. Nah, itu dulu yang harus dipahami. Jadi nggak gegabah budayawan kemudian mengatasnamakan tradisi Lampung. Jadi nggak gegabah. Tapi juga itu juga tidak kemudian dia membuat dia jadi ngedrop, mundur. Justru itu kan tantangan untuk kita budayawan modern ini untuk terus bersilaturahmi. Aku nggak mau pakai kata mengeksplorasi, mengeksploitasi, memberdayakan, nggak tepat. Bersilaturahmi dengan tradisi di mana mereka hidup, yaitu di tanah Lampung. Nah, kalau silaturahmi ini sungguhan, baik silaturahmi kognisi, silaturahmi emosional afeksi maupun silaturahmi motorik, baru jalan. Nah, tapi itu kan bukan, ya budayawan harus juga bekerja melakukan silaturahmi dengan tradisi, dan intelektual juga harus melakukan bekerja dan melakukan silaturahmi intelektual. Nah, baru mudah-mudahan menjadi jelas. Aku nggak berani ngomong menjadi lebih hidup, tapi menjadi lebih jelaslah tradisi Lampung ini terlebih dahulu. Nah, kemudian juga yang tetua-tetua yang masih ada di kampung juga dicek lagi apakah betul-betul beliau masih memiliki pengetahuan adiluhung. Sanat itu masih tersambung, masih musalsal nggak dalam tradisi suku? Apa sudah putus sanat? Nah, gitu. Terakhir mungkin Bang Ari, satu statement atau bisa satu kesimpulan lah untuk Bang Ari terhadap keberadaan implementasi nilai
Iya, sangat memprihatinkan, sangat memprihatinkan. Terima kasih Bang Ari atas kesediaan Bang Ari yang sudah memberikan informasi maupun pemahaman mengenai falsafah itu sendiri dalam konteks keberadaannya hari ini di Lampung. Siap, siap. Kayak gitu. Akan menuntun kita telah tiba di sini sejak dari semula bisa kulihat cahaya.